Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Dan kali ini profesi yang gua ambil tuh yang bakal kita kenalan, kita cari tahu tuh keren sih menurut gua ya. Mungkin gak usah lama-lama biar dia perkenalan diri sendiri gitu ya. Kayak mulai Mbak Tika perkenalan dulu kita Oke. di kamera yang ini nih. Oh, yang itu apa? Yang itu. Banyak tuh. banget. Ya, tengah sama itulah. Halo, aku Tika. Profesi aku gimana ya bilangnya? Apa tuh? Bisa dibilang terapis atau lebih ke guru sih. Guru ya. Untuk anak special needs kita bilangnya. Oh itu Berkebutuhan khusus. di KBBS Special Needs sekarang. Karena kan banyak bergantian nih kayak Betul. orang gila kan nggak boleh jadi ODGJ. Kalau untuk ini Kita bilangnya special spesial ya. Anak-anak spesial. Atau mungkin biar lebih familiar yang kalau orang zaman dulu tahu tuh lebih ke anak-anak keterbutuhan khusus ya. Ya, berkebutuhan khusus. Oke. Tapi kategorinya memang sangat banyak sih kebutuhan khusus itu. Banyak ya kategorinya Banyak, ya. Iya sih kemarin kan kita juga sempet tuh wawancara guru SLB A tuh khusus tunanetra. Oke. Kalau ini berarti kalau ini apa nih? Kebetulan aku punya apa ya dibilangnya? Kita Yayasan? bilang kelas lah ya, kelas aja Kelas. dulu. Kelasnya itu untuk anak spesial. Yang aku pegang itu autis. Untuk saat ini kita megang autis, Down syndrome, disability intelektual. Itu biasanya dulu dibilangnya retardasi mental. Tapi sekarang kita lebih soft lagi bilangnya, disability intelektual. Bedanya apa dari tiga itu tuh? Kalau autis itu kan anak-anak yang punya spesial. Dia spesialnya itu kenapa dibilang autis? Dia susah untuk satu gini. Anak autis biasanya sudah pasti dibilang speech delay, keterlambatan delay. bicara dia. Kesulitan berkomunikasi sama kesulitan untuk bersosialisasi. Itu Berkomunikasi biasanya. lah ya dengan orang lain gitu Iya, ya. itu sih biasanya yang paling kelihatan sama anak-anak ini. Begitu. Terus speech delay dengan autis itu nggak sama. Kita nggak bisa bilang anak speech delay itu autis. Oh, itu gitu. kita bisa lihat lagi gitu. Jadi Tapi perbedaannya tipis berarti ya? biasanya gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam jelas beda. Oke. Sama yang tadi yang apa tadi? Disability intelektual itu kita lihat dari biasanya itu ke IQ. Jadi IQ kalau yang berapa tuh kira-kira? IQ di bawah rata-rata itu bisa dibilang disability intelektual. Jadi dia susah untuk mengikuti akademis. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa untuk survive. Pasti dia punya anak-anak spesial ini biasanya punya kemampuan yang sebenarnya kita harus cari gitu. Jadi nggak bisa dipaksain. Misalnya, anak ini harus masuk sekolah. Gitu. Oh gitu ya. Mau mungkin istilah kasarnya dia nggak bisa matematika jangan paksain. Mungkin dia bagusnya di bahasa kayak gitu. Iya, atau mungkin di musik. Di musik atau di keseniannya kerajinan. gitu ya. Gitu sih. Itu yang ke intelektual tadi ya. Disabilitas intelektual. Oh gitu. Nah tapi kenapa sebutannya tadi dibilang terapis atau? Karena gini, ini kan gangguan. Oke. Jadi ini bukan penyakit. Sekali lagi, anak-anak spesial ini memiliki gangguan. Kategori banyak juga, gangguan emosi, gangguan berkomunikasi. Lebih ke gangguan ya, bukan penyakit ya? Bukan penyakit. Jadi kalau misalnya kadang orang tua ada yang nanya datang gitu, Miss bisa sembuh nggak ya? Ini bukan penyakit gitu. Jadi kalau penyakit ada obatnya sembuh gitu kan. Benar. Kalau ini gangguan, kita hanya bisa mengurangi misalnya tantrumnya atau rigidnya. Apa tuh tantrum apa tuh? Misalnya dia punya keinginan tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Oke. Gitu. Kalau tadi rigid?
Regi itu tuh sesuatu yang harus sesuai dengan urutan. Jadi kalau misalnya kebiasaannya dia bangun pagi harus gosok gigi, harus ini gitu kan. Itu berubah misalnya. Kamu harus mandi dulu atau kamu makan dulu. Itu bisa tantrum kalau anak-anak spesial. Jadi yang di tempat kita di terapis anak ini aku lebih ke penanganan ABA namanya. ABA itu apa tuh? ABA itu Apply Behavior Analyst. Jadi kita mengubah perilaku yang buruk menjadi lebih baik gitu dan mengembangkan potensinya yang ada gitu. Memaksimalkan potensi yang ada ya. Tapi kan yang dibilang tadi bisa tantrum kayak gitu terus ngatasinnya? Biasanya ada teknik gitu. Makanya sekarang gini, satu adalah untuk menjadi terapis itu kita harus bisa pairing, connect nih sama anak-anak itu. Sama dunia mereka lah ya. Iya. Kebetulan aku kan juga selain di ABA aku belajar Montessori sama pernah yang namanya belajar PVT. Dan aku merasa dengan penanganan PVT itu sedikit kebantu anak-anak untuk bisa lebih tenang. Gitu. Di situ ya. Iya. Tapi berarti ini nama apa tadi jatuhnya lebih ke sekolah, klinik atau apa? Atau yayasan atau apa kan jadinya? Awalnya kita cuman kayak kelas biasa, cuman kita kelas udah ada yayasannya. yayasannya. Kayak mana? Kayak les kah? Iya, biasanya orang-orang bilangnya kayak gitu. Kayak tempat belajar, les, bimbel gitu. Tapi ini sekarang fokusnya ke sini sana gitu ya. Kenapa? Fokusnya ke murid-murid spesial itu ya. Iya. Lebih ke spesial. Sebenarnya tadinya enggak gitu. Untuk anak-anak yang misalnya usia 3 atau 6 tahun itu bisa masuk ke kelas kita. Gitu. Karena di kelas kita ini di terapis anak itu ada kelas namanya kelas sensorik. Sensorik gitu. Berarti ngapain ya? Sensorik ke panca indera berarti ya? Iya, panca indera, benar. Sensorik panca indera. Ya, masih pintar sekali. Biasanya kadang orang nggak ada yang tahu apa ya sensorik. Iya, sensorik itu panca indera. Jadi anak-anak itu yang harus dimaksimalin itu sebenarnya sensorinya. Kayak gitu. Pendengarannya gitu atau penglihatannya gitu-gitu ya? Penglihatannya, visualnya, terus keseimbangannya. Karena kebutuhan anak itu 0 sampai 8 tahun adalah kebutuhannya lebih harus banyak gerak. Motoriknya mesti benar-benar dijaga ya biar semuanya fungsinya berjalan ya. Berarti kalau di kelas Mbak umur berapa nih kebanyakan? Kita sebenarnya menerima anak usianya 2 sampai 14 tahun. Iya. Kenapa 2 sampai 14 tahun? Karena kita lihat milestone-nya. Apa? Milestone perkembangan anak ya kan. Anak punya hormon-hormon ini gitu kan. Kalau yang sudah dewasa pasti punya kebutuhan lain. Udah menjelang remaja, anak punya kebutuhan lain gitu. Apakah dia masih ada tantrum apa enggak? Kita harus sesuaiin gitu. Karena kalau masih ada tantrum kadang terapisnya harus seenggaknya sama, misalnya badannya sama dia untuk menangani itu. Karena maksudnya apa nih, badannya sama, tingginya hampir mirip lah gitu. Supaya dia langsung mencontoh. Enggak, karena untuk penanganannya lebih ke penanganan sih kita. Takutnya lagi takutnya dia berontak masih gitu ya. Lebih ke supaya situ. Bisa nenangin lah ya. Nenanginnya itu. Lebih ke situ sih. Berarti ada berapa siswa nih di? Jadi sebutannya apa tuh berarti? Siswa kah atau pasien? Kok pasien kayak penyakit? Iya, kita lebih nyebutnya anak-anak sih. Anak-anak aja ya. Berarti goalsnya tuh dalam mengajar ini apa? Goalsnya itu aku lebih anak ini mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dulu. Gitu. Jadi dia bisa being normal dengan peersnya, teman sebayanya atau dengan orang lain gitu. Karena kan mereka kesulitan untuk bersosialisasi dan komunikasi. Itu masalah utamanya sih, lebih di situ. Jangankan dengan orang lain ya, kadang-kadang dengan orang tuanya sendiri juga agak sulit ya. Gitu sih. Lebih ke situ. Terus kenapa tuh milih ini jatuhnya? Nah, ini mungkin jatuhnya emang pengajar kah atau emang yang punya jatuhnya apa sih? Ya masih yayasan atau sekarang kebetulan
kebetulan kita sudah jadi yayasan. Nah, nama yayasannya Rumah Teduh Ananda. Gitu. Rumah Teduh. Oh, Rumah Teduh. Teduh Ananda gitu. Itu berangkat dari kayaknya aku lebih seneng rumah itu harus teduh gitu. Ananda itu lebih ke arti anak-anak. Gitu. Oke. Karena sebenarnya generasi itu awalnya kita bentuk di anak-anak kan, karena mereka masih bisa dibentuk gitu. Kalau masih sudah bisa diisi lah ya, diwarnain lah ya. Masih bisa diwarnain dengan baik anak-anak itu. Datang bersih gitu. Kita masih bisa bentuk dia lah. Mau segimananya anak itu, spesialnya anak itu, mereka masih bisa dibentuk. Oke. Gitu. Dengan pola asuh yang benar gitu. Iya, betul. Lebih ke situ. Berarti paling tua 14 tahun sekarang. Iya. Yang ditangani lah. Yang ditangani 14 tahun. Untuk tadi jadi namanya apa, disebut terapis kah, pengajar kah, atau apa nih, masih belum ketemu nih kayaknya. Sebenarnya ini lebih kita bilang terapis. Kenapa terapis? Karena ini kan tadi dibilang gangguan. Karena gangguan ini akan harus ada terus konsistensi penanganannya. Kalau misalnya dia nggak konsisten, biasanya anak itu akan nanti suatu saat miss. Jadi dia ada yang lupa atau gimana gitu. Maksudnya dia nggak konsisten. Kita butuh konsistensi itu. Menjadi itu sebuah habit ya, kebiasaan yang kayak terapis kesehatan aja, misalnya tulang gitu kan. Kita kenapa dibilang terapis? Bukan yang fisioterapi gitu-gitu lah ya. Kalau fisioterapi kenapa kita dibilang terapis? Karena kan itu ada gangguan yang harus diperbaiki gitu kan. Kayak tulang misalnya, itu nggak otomatis akan, kalau misalnya sudah dewasa nggak otomatis akan kebentuk kayak anak. Ya kan, makanya dibilang terapis karena itu penanganannya berkelanjutan. Berarti lebih ke situ intinya ya. Berarti sebenarnya nggak salah juga dong kalau dibilang sembuh, kan terapis yang kayak fisioterapi atau itu kan jatuhnya kesembuh kan, walaupun tidak kasarnya kalau patah tulang tuh nggak mungkin sempurna tulangnya. Gitu ya. Berarti gitu, kalau ini apa tuh? Ya sembuh juga, pas salah juga bilang sembuh tuh atau gimana tuh? Nggak sembuh sih, kita lebih kayak anak-anak ini lebih bisa menghadapi dunianya. Berarti benar-benar goalsnya adalah dia tahu akan dirinya dan dia sadar emosinya. Intinya bisa berbaur lah dengan masyarakat yang ada ya. Gitu. Oke. Kategorinya kan sangat banyak banget anak-anak ini. Berarti kalau misalkan yang tadi kan menerima dari 2 tahun ya? Iya, di tempat kita 2 tahun. Udah kelihatan ya? Sebenarnya untuk anak-anak kebutuhan ini kita sudah bisa ngelihat dari 3 bulan. Oh gitu? Iya, karena kan itu ada milestone. Milestone itu perkembangan anak, misalnya 3 bulan anak itu sudah bisa mengeluarkan suara gitu. Gitu kan? Atau cuman bukan cuma nangis maksudnya? Dia sudah bisa, kayak kita bilangnya babbling. Jadi ada kata tidak bermakna yang dia keluarkan. Ya, gitu doang ya. Tapi kalau misalnya anak itu tidak begitu, perlu diperiksa. Nggak diperiksa sih, maksudnya lebih perlu distimulasi. Gitu. Makanya stimulasi itu penting, dari awal kandungan aja stimulasi itu udah penting. Gitu ya. Kita ngebentuk anak itu kan dari kandungan sebenarnya. Iya benar kan, kayak disuruh dengerin musik klasik gitu-gitu ya. Kayak gitu, atau makanan-makanan sehat itu pengaruh. Ibunya kan makanan sehat. Dari umur 3 bulan juga kelihatan ya gitu. Sudah bisa kita lihat. Berarti kalau mungkin orang tua yang sadar lebih cepat ditangani. Iya, lebih cepat ditangani lebih baik. Gitu, karena kan anak-anak itu masih bisa dibentuk kayak konsepnya Montessori. Anak itu sebenarnya sudah belajar. Dari bayi itu anak itu sudah belajar, sudah observasi sama lingkungannya. Kita tinggal gimana stimulasi biar ini bisa berkembang. Gitu. Kayak kita kan datang nggak tahu apa-apa, tapi kita sudah bisa observasi. Kita aja deh, kita datang ke tempat baru, kita nggak tahu tempat itu, tapi kita bisa observasi gimana kita bisa menghadapi lingkungan. Kayak bayi, dia udah observasi dirinya kalau pas dia lapar itu dia nangis. Ya, itu alarm tubuhnya, itu cara dia berkomunikasi. Oke. Berarti bukan cuman, berarti malah harus yang aware itu benar orang tuanya ya, yang dari awal ya. Supaya lebih ke situ. Ya. Tapi ada nggak yang
Tadi kan katanya 3 bulan udah kelihatan, tapi baru kelihatan mungkin di usia 5 tahun atau 8 tahun. Eh, itu biasanya gini, sebenarnya anak itu sudah kelihatan di usia 6 bulan atau 3 bulan tadi gitu. Kalau orang tua tuh biasanya lebih punya feeling sih, cuman kadang dia denial Denial yang nggak mau nerima ya. enggak nanti juga bisa gitu. Oke. Karena gini, pola asuh sekarang sama dulu itu beda, kita nggak bisa nyamain pola asuh sekarang sama dulu mau kayak gimana pun gitu. Iya Karena bener sih. Perkembangan Perkembangan zaman, teknologi, ya, betul. wawasan dan lain-lain. Makanan sih. itu udah Makanan, beda. iya. Ya sih. Cuman kadang-kadang karena orang tua nih tinggal misalnya sama orang tua, kita sudah jadi orang tua tapi masih tinggal sama orang tua. Nanti orang tuanya kan karena kamu dulu juga gini, gak apa-apa gitu. Iya. Kasarnya menyepelekan jadinya ya. Iya, dia denial dengan hal itu. Sorry, yang Down syndrome itu, yang Down syndrome itu mukanya hampir mirip semua kan? Iya, katanya gitu. Iya sih, emang mereka mirip semua. Tapi mereka juga punya kelebihannya masing-masing. Iya, itu goalsnya apa tuh kalau di situ tuh untuk terapis ini nih? Untuk di terapi ini goalsnya apa tuh kalau itu? Kita lihat dulu, misalnya pas kita udah tahu anak ini Down syndrome, kita bisa, kalau anak Down syndrome sih lebih banyak dikembangkannya ke keterampilan. Oh gitu, karena dia kebanyakan ikut lagi. Kebanyakan juga hiperaktif ya? Iya, terus kebanyakan kalau untuk akademis mereka kurang mampu. Oh, karena imajinasinya mungkin lebih bukan tinggi ya? imajinasinya, karena kan kalau itu lebih ke kromosom. Oke, bahasa-bahasa kedokteran pusing gue. Iya, itu lebih ke kromosom. Jadi ada kromosom yang beda, itu akan mempengaruhi perkembangan. Terus beberapa anak Down syndrome kan ada yang pakai kacamata karena ada gangguan saraf. Oke. Gitu, kayak sama kayak anak cerebral palsy misalnya. Apa anak tuh sipil. cerebral palsy itu? Cerebral palsy itu anak dengan kebutuhan gerak, jadi dia tidak bisa bergerak seperti anak-anak lain. Gitu. Itu Ada biasanya. contohnya gimana tuh? Masih nggak mudeng? Gimana ya aku jelasinnya? Ini kan susah ngangkat tangan atau apa? Iya, bisa kayak gitu. Jadi dia ada kebutuhan gerak, lebih ke kebutuhan gerak. Tapi bukan berarti dia juga tidak mampu untuk sekolah misalnya. Kadang ada anak yang cerebral palsy, dia pintar kok bisa jadi profesor. Itu kayak ada filmnya deh. Tapi aku lupa namanya. Iya. Ada. Yang pakai kursi roda itu kalau nggak salah ya. Jadi dia ada kebutuhan, dia kesulitan gerak. Sedangkan kita itu butuh bergerak. Gitu. Dan biasanya ada yang bilang kalau anak yang punya kebutuhan itu dia akan terus melakukan fisioterapi seumur hidup. Iya. Jadi harus banyak stretch gitu untuk biar nggak kaku. Nggak kaku lagi ya, biar terbiasa lagi lah Iya. ya. Seru sih sebenarnya sama anak-anak ini. Kalau Mbak Tika ini kenapa milih jadi terapis kayak gini? Pertama background aku sebenarnya dari psikologi. Oh, psikologi. Background aku dari psikologi. Terus satu lagi yang mau aku tekankan, aku bukan psikolog. Bedanya? Bedanya. Iya, kenapa bukan psikolog? Bedanya aku baru keilmuan psikologi. Jadi aku tidak akan mendiagnosa apapun gitu. Jadi aku cuma punya keilmuan psikologi nih untuk penanganan misalnya. Makanya kita bilang penanganan terapis gitu kan. Tapi kita tidak akan mendiagnosa anak atau bikin kalau misalnya dokter Resep. iya kayak gitu kita enggak. Tapi itu kalau itu bukan psikiater ya, beda lagi ya? Iya, itu beda psikiater. Makanya itu ada bedanya psikolog sama psikiater. Dan tapi aku di sini aku lebih ke keilmuan psikologi. Oh, gitu. Kasarnya kalau untuk diagnosa malah di bawahnya udah nggak boleh malah ya? Iya, karena kan kita juga belajar kode etik. Iya, kode etik ya. Ada Mungkin kode etik menyarankan atau ngasih masukan nggak apa-apa, tapi kalau ingin lebih pasti ke psikolog atau ke klinik psikiaternya, misalnya untuk tahu anak ini ada masalah tumbuh kembang apa gitu. Oh, berarti untuk jadi terapis ini memang mesti background psikolog? Sebenarnya enggak sih. Kayak aku bilang tadi, kalau sama anak-anak ini kita butuh pairing sebenarnya. Oke. Orang tua pun bisa jadi terapis. Justru terapis terbaik itu sebenarnya orang tua. Karena mereka yang karena mereka jamnya lebih banyak ketemu lah ya. Mereka yang sehari-hari sama anak gitu kan. Kalau misalnya sama terapis datang berapa sih, paling 50-60 menit.
Iya. sehari gitu. Padahal kebutuhannya dulu itu ada penelitian bilang kebutuhan untuk anak yang punya kebutuhan khusus usia 2 sampai 3 tahun itu 35 sampai 40 jam seminggu. Oh seminggu. Terapinya harus konsisten. 2 hari lah ya. Dalam seminggu 3 hari full lah. Kalau diharin full gitu. Iya, tiap hari justru kan berarti seminggu itu dia harus memenuhi 35 jam sampai 40 jam seminggu. Ya bener sih ya, karena kan kalau bukan orang tua siapa lagi. Iya, betul. Kalau kakaknya mungkin kalau beda umurnya deket nggak bisa juga kan pasti. Kecuali yang anak pertama terus anak terakhirnya masih bisa mungkin kalau itu ya. Gitu. Berarti karena emang basicnya psikologi ya. Iya. Tapi yang penting nggak harus psikologi juga bisa. Bisa, karena kebanyakan juga ada sih yang dari misalnya pendidikan. SPD gitu. Ya, atau waktu itu pernah aku dengar ada terapis dari sastra. Oh, sastra. Dia backgroundnya sastra, apa sih, sarjana Ya, sastra sarjana bahasa apa gitu. Bahasa ya. Iya. SS ya, sarjana sastra nggak tahu juga dah. Mungkin Mas Abdul bisa Enggak, jadi yang terapis saya juga. Kadang-kadang emosian orang. Susah. Karena kan harus sabar kan? Ekstra sabar kan kalau untuk itu Iya nggak sih? Iya. Ya, saya kadang-kadang temperamen nggak bisa. Berarti intinya ya akan lebih bagus kalau dari psikologi karena kan mengerti basic lah ya. Iya, dia tahu milestone nih perkembangan anak milestone-nya usia ya. segini gitu. Kayak di Montessori juga kan, kenapa aku milih aku modifikasi nih si Aba sama Montessori ini karena ada kesamaan. Oke. Cuman Montessori itu lebih smooth aja caranya buat aku. Jadi dia lebih follow the child gitu. Jadi anak bikin anak punya inisiatif. Bikin anak. Nah, iya. Makanya kenapa di kelasku itu ada beberapa alat. Oke. Nah, anak kalau anak punya Alatnya alat emang Montessori. Iya. Bukan puzzle kayak gitu-gitu. Oh, ada. Yang itu. Ya, jadi Montessori itu ada 5 area. Oke. Itu. Apa aja tuh? Practical life, bahasa, math, aku lupa ya. Culture dan sensory. Oh, emang yang basic paling penting itu ya, Iya. penting semua ya. Iya. Practical life dia mengajarkan gimana anak masang kancing, Iya, kayak gitu-gitu. aksi lah. Iya. Actionnya gimana gitu ya. Kegiatannya simple banget. Kayak Dan- cuman pakai baju gitu-gitu doang Iya, kan. terus menyendok, menuang. Terus aku senangnya karena dia punya move-nya itu mungkin karena aku juga sedikit rigid kali ya. Jadi kayak prosesnya itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu. Terus cara membawa, jadi belajar postur gitu. Jadi bisa dibilang terapi itu jenisnya banyak, Mas. Jadi ada sensori integrasi, ada okupasi, ada fisioterapi, Ya, berarti banyak. tergantung Kebutuhan. muridnya ya. Iya, tergantung kebutuhan. Berarti ini nggak kayak sekolah kasar, nggak kayak SLB yang ada kurikulumnya atau apa enggak ya berarti ya? Oh, Karena enggak. ya. Tapi kita punya program. Oh, Nah, oke. programnya itu based on milestone-nya. Oke. Gitu. Enggak. Misalnya di usia segini, di usia 2 tahun milestone sosialnya mereka harus sudah bisa apa? Milestone bahasanya apa? Oh. Gitu. Tapi bisa tuh digeneralisir maksudnya. Jenis Kalau yang ada ya kan kayak tadi kan kita tahu aja kan untuk kebutuhan khusus itu banyak macamnya gitu kan. Tapi kalau dibikin modul kan jadi kayak generalisir gitu. Iya, bisa. Oh. Beberapa udah ada kayak grup gitu. Untuk anak-anak kebutuhan khusus ini. Grup WhatsApp, grup apa nih? Itu apa sih, kayak pengajar gimana untuk terapis bikin program untuk anak-anak gitu. Oh, ya. Modulnya pun udah ada Hmm, ke situ. berarti di tempat Mbak ada berapa pengajar nih? Untuk saat ini kita ada 3. Sebelumnya 4 karena kita punya shadow teacher. Cuman gini, kebutuhan shadow teacher kadang susah dicari. Kenapa tuh? Satu, dia full di mendampingi anak di sekolah. Misalnya jam anak sekolah dari jam 8 sampai jam 3 gitu, dan cuman mendampingi. Jadi anak itu back to the rules, ngikutin rulesnya sekolah. Jadi kalau di sekolah kan anak harus duduk baik, ya kan? Guru mendengarkan dia duduk. Maksudnya nih sorry,
Maksudnya itu yang shadow ini ngikutin ke sekolah formal. Iya, mendampingi. Nah itu. Sekarang ada pendampingan itu karena kebanyakan orang tua gini. Sebenarnya anak belum siap sekolah nih gitu. Tapi karena umurnya anak harus masuk sekolah. Oke. Begitu. Sebenarnya ini terapi ini yang tidak hanya diterapi bukan anaknya aja. Iya, Tapi orang tuanya. Yang diberi wawasannya lah Yes. ya. Biar lebih aware lagi ya sama itu. Oh gitu. Karena Tapi emang ada yang mendampingi gitu? ada. Sebelumnya aku juga pernah pendampingan di sekolah. Itu apa tuh kendala itu ketika pendampingan tuh biasanya? Sebenarnya anak ini belum siap sekolah tapi sudah sekolah. Emang Jadi umurnya berapa? aku pernah waktu itu pendampingan anak usia 10 tahun, dia baru di kelas 1 SD. Sorry, ini karena emang dia ada Dia punya kebutuhan. ini ya. Dia autis. Heeh. Waktu diagnosanya sih dibilangnya autisnya udah inilah apa. Ada stadiumnya juga nggak ada kan? Iya. Oh ada stadiumnya. Dia ada medium, ada yang hiperaktif banget gitu. Terus ada yang Asperger. Kalau Asperger Apa itu tuh? dia pinter. Jadi ya pokoknya cerdas deh anak ini. Kalau Asperger. Ya mungkin yang juga sering di berita-berita kan yang Iya. masuk Guinness of Record apa tuh? Baca satu buku aja bisa inget semua baris keberapa, halaman keberapa, katanya apa, Iya. yang Aku keberapanya punya gitu. anak usia datang ke aku tuh 2 tahun setengah. Heeh. Tapi dia udah bisa baca. Wih, keren. Tapi nggak baca buku ya. Maksudnya kalau kita kasih kartu acak, Menghafal lah ya, untuk menghafalnya bagus gitu. Apa nggak, gimana? dia baca. Baca kartu. Jadi baca. misalnya ada kartu, ada tulisan nih, Oke. dia bisa baca tulisan itu. Oh ya ya. Oh ini kartunya bukan kartu permainan ya, Bukan, kartu yang kartu dikasih belajar. tulisan lah ya, kartu belajar ya. Oh. Kadang kita komunikasi sama anak-anak itu ngajarinnya pakai itu, PEX namanya kita, kartu itu. Menarik tuh, menarik. Gitu. Oh ada juga yang gitu ya. Iya. Yang oke, kalau kita bilang gitu berarti paling mayoritas di tempat Mbak Tika apa tuh? Mayoritasnya? Untuk mayoritasnya aku lebih banyak ASD, Autism Spectrum. Kalau aku bilangnya Autism Spectrum Disorder. Jadi tapi diagnosanya ya dia udah ada spektrum autis gitu. Oke. Tapi kita tapi aku nggak tahu nih dia autisnya medium kah atau memang yang sudah berat kah atau Asperger kah, aku nggak tahu. Jadi datang orang tua cuma ngasih diagnosa, Miss ini ASD gitu. Oh nggak lebih, oh emang belum didiagnosa lebih lanjut juga sama mungkin. Mungkin itu sudah dapat Psikiater diagnosa makanya dibilang ASD, autism. Oh cuma levelnya nggak tahu Apakah ya. Asperger sekarang banyak banget. Waktu itu ada orang tua datang bilangnya, Miss ini PDS gitu. Apa tuh PDS tuh? Pendidikan Bukan. sosiologi. Masalah disorder sensori. Oh disorder sensorik. Oh Iya. oke. Terus aku baru dengar juga ini apa ya, kok banyak banget gitu. Sekarang malah diagnosanya banyak dibanding dulu. Maksud? Iya. Oh iya sih. Benar. Dengan balik lagi ya, dengan perkembangan zaman itu Iya, ya. betul. Jadi lebih Keilmuan, spesifik lah ya. Dia bagian ininya gitu ya. Keilmuannya juga makin berkembang kan sekarang. Atau mungkin bisa ini kekurangan sensornya cuma di pendengaran kayak gitu Iya. ya. Atau penciumannya gitu. Tapi kalau di luar nih bukan syarat sih, maksudnya anak itu akan menjalani terapi, syarat pertamanya dia tes BERA. Apa? Tes BERA. Apa tuh tes BERA? Tes BERA itu pendengaran. Oke. Gitu. Apakah emang dia ini tidak merespon karena memang dia tuli atau apa sih namanya kalau bahasa kedokterannya aku juga nggak tahu ya. Itu hertznya apa ya namanya, kalau orang tua bilang aku lupa. Ya hertz apa pendengarannya itu berapa persen gitu loh. Iya, yang iya. kanan sama yang kiri katanya beda. Tapi kalau di sini tuh kan enggak. Disamain aja Iya, ya. kadang-kadang ada orang tua udah datang nih, Miss kemarin dari dokter, terus kata dokter harus tes BERA, baiknya gimana? Itu bukan urusan THT berarti? Bukan? Bukan. Oke, Jadi tahu ada. kan pendengaran kan? Ke THT dulu dia kan, baru ke yang lain gitu. Enggak, aku selalu bilang kalau ada orang tua gitu, itu kebutuhan apapun yang ditanyakan itu tetap keputusan di orang tua. Kita cuman ngasih Saran aja lah saran ya, gitu. Kita cuman ngasih masukan atau bikin dia untuk membuka pikirannya aja.
aku selalu bilang gini, apapun itu kebutuhan tetap di ibu, karena kita kan nggak tahu ya orang tua apakah punya kebutuhan masalah materi atau yang Finansial lainnya, ya. atau dia belum siap nih kalau tahu anaknya, oh ternyata anakku diagnosanya ini. Itu kan sebenarnya mungkin berat ya di orang tua Berat untuk sih. mental. Iya, Ya, berat kayaknya lah. lebih susah orang tuanya yang nerima daripada Iya. anaknya gitu kan. Banyak loh kasus punya anak kayak gini orang tuanya cerai. Oh gitu ya, ya. Jadi Parah tuh. mentalnya orang tua sebenarnya yang kita harus lebih pahami gitu. Biar orang tua itu bisa mahamin anaknya. Oh iya, iya. Dan mengasih kasih sayang yang tulus lah ya seenggaknya. Iya, anak-anak ini tuh lebih aware loh perasaannya. Ya, lebih empatinya lebih sensitif ya. Iya, dia lebih sensitif anak-anak sih itu. emang. Lebih menyenangkan lagi kalau misalnya joke sama anak-anak ini. Maksudnya ngejokes. Iya, aku tadi habis Ngejokesnya gimana tuh? Kan agak susah nih kayaknya nih. Ngejokes dengan biasanya kan anak-anak kayak gini kita ngelihatnya dia nggak punya rasa, nggak punya perasaan, jatuh kadang-kadang aja nggak nangis, dia nggak tahu rasa sakit. boleh tahu nggak contoh jokesnya tuh kayak gimana? Kalau misalkan disabilitas ya kayak orang buta tahu lah. Saya tahu lah bahwa ada stand up komedian. Terus juga kalau saya main ke dunia pantomim, teman-teman tuh juga ada yang tunarungu sama tunawicara tuh biasanya ke pantomim. Kalau jokesnya nggak gimana ini sih? Jokesnya jokes yang gimana nih maksudnya? Cuman buat aku itu lucu aja gitu. Padahal kita cuman kayak bikin dia mau mengikuti kita, karena dia kan tadi aku bilang anak-anak ini ada overwhelming sensory, ya kan? Jadi aku nggak nyangka kalau ini anak akan berperasaan itu saat aku ngomong gitu. Karena biasanya mereka ya udah mau miss yang ngomong apa, mau terapis yang ngomong apa, kasarnya dia asik sendiri ya gitu udah ya. ya nggak masalah gitu kan, oke gitu kan. Karena anak ini selalu masukin sesuatu ke mulut gitu kan. Jadi kalau ada apa ini kotor dia masukin ke mulut gitu. Terus aku cuma bilang, oke, kalau kamu masukin itu ke mulut nanti akan ada cacing di perut kamu. Terus dia menangis. Oh gitu, bener-bener dibayangin ya ada cacing di perutnya ya. Akhirnya dia menangis, Miss, do you have a medicine, kata dia. Kamu punya obat cacing, kata dia gitu. Juga Terus ya. lebih seru sih. Iya, lebih imajinatif berarti, lebih imajinatif ya. Gitu. Mungkin kalau berarti nih untuk mungkin udah hampir habis gitu kan waktunya. Untuk yang terakhir nih, emang untuk salary terapis kayak gini tuh berapa tuh? Sebenarnya gede tau Mas. Sebenarnya gede tuh maksudnya gimana? Sebenarnya gede berarti dapatnya kecil dong sekarang. Ada standarnya nggak kalau dari pemerintah? Nggak ada sih. Cuman Nggak di ada? beberapa klinik gini. Di beberapa klinik yang aku tahu, karena orang tua pasti ada yang udah datang, tapi mereka sudah pernah ke klinik yang lain, gitu kan? Mungkin karena mereka ngerasa kok di sini anakku nggak ada perubahan, gitu kan? Pernah sih aku iseng-iseng tanya gitu, untuk asesmennya aja, untuk sama dokter atau psikolog itu paling murah nih katanya 800.000. Untuk berapa kali pertemuan? Cuma 1 kali dan 45 menit. Itu adalah konsultasi atau apa sih? Ya Assessment. Jadi assessment itu kayak kalau kita juga bilangnya assessment, tapi kan kita tidak diagnosa. Kita mengobservasi anak. Observasi apa sih kebutuhannya anak. Kalau di tempat kita, kenapa kita butuh assessment atau observasi itu, kita bilang assessment ini observasi dan kita tidak akan memberikan diagnosa karena kita hanya untuk tahu program apa sih yang tepat buat yang anak cocok ini. lah ya, yang sesuai lah ya. Terus milestone anak ini tuh sebenarnya di mana? Kadang misalnya anak ini udah usia 5 tahun tapi perkembangan bahasanya masih di 2 tahun gitu. Jadi kan kita harus mengejar keterlambatannya dan tetap tidak mengabaikan milestone-nya si anak yang di usia 5 tahun ini. Tapi misalkan itu keterlambatan nih, itu bisa langsung ya kasarnya sembuh lah di usianya keberapa gitu, langsung normal jadi sesuai gitu bisa. Misalnya kayak yang tadi kan dibilang milestone-nya ini sebenarnya umurnya 5 tahun, tapi kok kayak 2 tahun masih dari segi bicara gitu ya. Tapi ntar mungkin ketika di umur 8 tahun itu udah normal kayak 8 tahun, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ada kemungkinan? Ya ada kemungkinan, karena gini, kita lihat konsistensi tadi. Kita butuh konsistensi, anak-anak ini butuh konsistensi. Kayak kalau di Montessori gini, anak ini punya waktu yang tepat untuk belajar. Anak ini punya inisiatif untuk memilih apa yang dia mau pelajari.
Oke, di situ ya berarti gitu. intinya. Kadang-kadang orang tua maksain nih anak usia 3 tahun bisa baca. Kalau anak itu tertarik, kita nggak apa-apa. Gitu. Kalau di Montessori gitu, makanya aku lebih senang di situ karena mereka mengikuti follow the child tadi. Oke. Jadi dia makanya kenapa di kelas kita membentuk environmentnya tadi, kita bentuk lingkungannya, biar anak itu bisa milih. Oke, ya benar-benar. Gitu, Ya tapi- mungkin bisa aja ya dia emang nggak tertarik ngebaca, tapi Iya. dia lebih suka ngeliat angka-angka Iya, ngitung-ngitung. ada yang kayak gitu. Atau nggak suka dua-duanya, lebih suka ngewarnain, ngelukis Iya. gitu-gitu ya. Mm-mm. Oh iya iya. Nah, kita bikin konsistensi itu tadi. Oh, anak ini udah punya inisiatif. Oh, dia udah megang huruf megangnya. Oh, berarti dia beberapa, tapi observasi misalnya berapa kali nih kita lihat anak itu selalu pegang itu. Oh, berarti itu yang dia tertarik. Nah, kita ambil di situ. Itu lebih gampang. Nanti kita ngejar yang keterlambatannya. hal lainnya dengan lewat situ. Nanti, situ dulu ya. Itu nanti jadi reward. Tapi kadang-kadang ada orang tua bilang, Miss dia tuh bosenan. Enggak, mereka itu bukan bosenan. Kadang ada gini. Bosenan itu kita lihat tadi berapa kali dia achieve. Achieve itu aku selalu bilang, Bu, kalau achieve itu dia 10 kali berturut-turut itu konsisten. Oh iya benar juga Itu ya. achieve. Tapi kadang anak-anak kan enggak. Kenapa dia orang tua bilang itu bosenan, cuman hambur-hambur? Karena dia nggak tahu cara mainnya. Iya sih, jadi ya bosen ya. Kita aja yang gede aja nggak tahu cara Iya, mainnya juga bosen ngapain gitu. Ngapain? Mau apa? Dia nggak tahu cara mainnya. Nggak ada yang presentasiin ke dia. Gimana sih cara mainnya? Benar juga sih, benar juga sih. Tapi belum ngejawab tuh. Berarti berapa tuh salary-nya tuh? Kalau di tempat aku nih ya, Iya. karena aku lebih aku buat tempat ini sebenarnya aku seneng ngajar satu, aku senang sama anak-anak dan ngebantu. Karena Berarti lebih ke sosial lah kalau ini ya. Iya, aku lebih kayak ke sosial, kayak gimana ya kalau orang-orang yang tidak punya. Oke, ya benar sih itu. Makanya aku lihat dulu kemampuan orang tua gitu. Oh berarti ini gaji bukan dari yayasan ya, bukan? Bukan. Kolektif dari orang tua murid. Oh gitu, beda-beda tuh. Beda-beda. Kita ngelihat gini, oke, orang kadang, tapi kita punya harga gitu. Oh iya, oke, mungkin kasarnya gini ya. Di asesmen tadi kan kata Mbak Tika kan Iya, kalau ada di yang klinik. 800 Iya, ya. kalau di kita, kalau di tempat aku nih, di tempat kita itu asesmen itu 500. Kalau visit, kalau misalnya Miss mau asesmen tapi Miss yang datang ke rumah misalnya gitu. Itu kita lihat jarak. Kita start dari 500. Kayak Gojek. Oh iya, kita lihat jarak bener. Iya, bener-bener. Per berapa kilo gitu kan. Kita lihat jarak situ. Tapi kalau yang datang ke tempat aku itu 400. Oh, oke, karena lebih murah ya, karena kasarnya kan dia udah usaha Iya. sendiri gitu ya, udah uang transport sendiri gitu ya. Iya. 400. Menarik. Kalau yang dia dari mana, mau dari yang jauh datang ke kita tetap 400. Oke nih, terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat, nggak mungkin buat muridnya ya, buat orang tua deh. Pesan-pesan buat orang tua tuh apa tuh kira-kira? Untuk lebih aware lagi kah atau apa? Iya, maksud kalau buat orang tua kita nggak usah maksain anak untuk akademisi sih. Karena kebanyakan orang tua mikir anaknya udah umur segini, belum sekolah Miss, gini. Ya kan, maunya sekolah nih anak, ya kan, karena achievement anak adalah dia udah sekolah, dapat nilai bagus. Padahal sekarang juga ada paket C ya kan. Ya, banyak paket ABC dia ada. Iya, kita bisa kejar itu kok gitu. Tapi jangan paksain anak ini untuk dia belum siap gitu. Karena sensorinya aja belum siap untuk ke sana. Gitu. Yang bisa ngebentuk akademisi itu di awal adalah sensori. Ya tadi yang kayak Mas Abdul bilang itu panca inderanya, Iya bener sih. keseimbangannya, vestibulernya, ya kan? Itu. Berarti lebih aware aja dengan kondisi anak ya, Iya, untuk orang tua ya. dan tolong konsistensi lah ke anak ini gitu. Jadi jangan pas kok kalau di rumah nggak begini, kok kalau di tempat terapis bisa begitu, misalnya orang tua ngintip gitu kan, kok di tempat terapis bisa gitu. Konsistensinya ada nggak? Oh iya tuh. Ya, kayaknya, Lingkungannya? sorry, yang anak biasa pun Ya. juga itu kan. Iya, Betul betul. namanya. Kok di sekolah dia bisa rajin, bisa mandiri, di Iya. rumah manja banget gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Iya, karena kan beda. Oh. Makanya kalau bisa di sekolah sama di tempat terapi dan di rumah kalau bisa sama. Jadi anak itu konsistensinya tetap.
Jadi dia tahu oh di sini begini, di sini begini. Kalau di sini begini, di sini nggak begitu, anak juga punya cara berpikir ya kan. Di Oh, sini iya sih. boleh. Kayak kita aja lah. Benar-benar. Mereka cuman ada gangguan yang kita harus bantu aja sih. Oke, iya sih. Mereka tidak sakit, mereka sehat gitu. Cuman mereka butuh support kita aja. Mungkin kalau untuk pemerintah ada nggak? Kayak baru denger ya ada terapis kayak gini. Ada nggak kalau untuk pemerintahan mungkin Ya cobalah ada sekolah yang untuk membantu di luar anak-anak. SLB ya? Ya di luar SLB Oke. untuk aware sama anak-anak ini gitu kan. Dicarilah kemampuannya apa sih fungsi hidup gitu loh. Aku lebih Apa coba fungsi sih itu? sekolah itu lebih aware sama fungsi hidup gitu. Oh, daripada akademik. Iya, anak itu kan butuh apa sih? Dia mandiri untuk dirinya sendiri bertahan hidup gitu. Kalau dia nggak tahu cara bertahan hidup, gimana dia bisa menghadapi dunianya? Iya, setuju sih itu sih. Ya nggak sih? Tapi jadi kita kayak apa tuh menyuarakan sekolah tidak penting ya. Sekolah itu tetap penting. Penting kan? Penting. Sekolah itu tetap penting karena kalau anak nggak sekolah juga kita ngebentuk karakter juga bisa dari Iya. sekolah karena kayak tadi aku bilang kita butuh gerak. Kenapa kita berpikir? Karena kita gerak. Iya sih, benar sih. Kalau kita masih pusing, berarti kita masih normal dan bisa berfungsi sebagai manusia. Benar-benar. Itu aja. Oke, mungkin thank you banget atas ilmu, berarti banyak juga baru tahu gua ternyata ada profesi itu ya, terapis itu ya. Kirain terapis cuma tukang urut gitu. Oke, mungkin ini terakhir, ini adalah sebuah simbolik di acara ini gitu. Karena ini kontennya namanya isi dong. Iya. Jadi tolong diisin dong karena ini sebuah simbolik gitu. Jadi Oke, kayak aku sisi deh. iya. Apa? Udah mbak, gak usah kebanyakan, ntar saya kembung. Dikit-dikit aja. Nah banyak kan, udah banyak saya minum pasti. Oke, mungkin cukup itu aja buat kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah.